Anies Baswedan, gubernur terbodoh dalam sejarah. Aduh. Sebenarnya saya sudah malas ngurusin manusia satu ini. Tetapi kok ya semakin kesini semakin menjadi-jadi kelakuannya. Aduh. Sejak awal menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, orang ini sudah ngaco dengan ucapan membawa kemenangannya menjadi gubernur DKI Jakarta adalah kemenangan Muslim pribumi. Padahal dia sendiri adalah pendatang keturunan Arab yang bukan asli pribumi. Nggak ngaca toh. Setelah menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, ngaconya semakin menjadi-jadi. Mulai dari memperbolehkan PKL berjualan di trotoar, lalu jalan Jati Baru Tanah Abang ditutup untuk PKL jualan, kemudian menyemprot kali hitam bau busuk dengan parfum dan menutupnya dengan jaring agar hitamnya kali tidak kelihatan. Ada. Publik juga tidak akan lupa kebijakan bodohnya, menghidupkan kembali beca agar berkeliaran bebas di jalanan Jakarta. Lalu menghiasi Jakarta dengan tanaman plastik. Bener-bener gubernur Edan. Dan yang lebih tolol bikin monumen bambu yang umurnya hanya setahun dengan menghabiskan duit rakyat 550 juta rupiah. Di mana otaknya coba? Kini publik dihebohkan dengan anggaran siluman yang fantastisnya luar biasa angkanya. Bayangkan saja bagaimana Pemprov DKI Jakarta menganggarkan 82,8 miliar untuk pembelian lem Aibon, 123 miliar untuk pembelian bolpen, serta 121 miliar untuk pembelian komputer. Itu belum termasuk anggaran 5 miliar untuk 5 orang influencer pariwisata DKI, anggaran speed tank 166 miliar rupiah, dan anggaran mengecat jalur sepeda 73 miliar. Itu kan gila namanya, ya toh? Lantas tugas para tim pembantu gubernur yang tergabung dalam TGOPP itu apa? Kok ya bisa muncul anggaran yang tidak masuk akal seperti itu? Digaji besar sampai puluhan juta rupiah per bulan, tetapi tidak ada gunanya sama sekali bagi kemaslahatan warga DKI Jakarta. Padahal puluhan orang tergabung dalam tim TGOPP itu mendapat gaji dan fasilitas yang super mewah. Total anggaran untuk tim TGOPP itu tembus mencapai 19 miliar rupiah. Itu belum termasuk biaya makan mereka dan ATK yang mencapai 437 juta. Jika ditotal secara keseluruhan, total anggaran mereka itu tembus sampai 20 miliar rupiah. Ya. Lalu dalam pengajuan anggaran 2020, anggaran TGOPP naik signifikan menjadi 26,5 miliar. Coba, iya. Ketua TGOPP saja dapat gaji 51.570 rupiah per bulan, termasuk fasilitas mobil dinas Toyota Altis. Itu belum termasuk gaji yang diterima oleh para anggota TGOPP itu mulai dari puluhan juta hingga belasan juta rupiah per bulannya. Itu kan sinting namanya. Berbagai kekonyolan dan kengawuran dilakukannya tanpa sadar sebagai bentuk kebodohannya di dalam bekerja. Tetapi selalu saja ada dengan entengnya dan tanpa beban selalu ngelas tingkat dewa. Ya beginilah akibatnya orang tidak tahu apa-apa dipaksakan menjadi gubernur DKI Jakarta. Tipikal dan ciri khas gubernur kadal gurun yang nihil prestasi dengan retorika segudang. Jakarta yang sudah rapi dan bermartabat di era Ahok kini menjadi kumuh dan berantakan kembali. Saya tidak mau berandai-andai bahwa Anies Baswedan itu mau menilap uang sebanyak itu untuk modal logistik Nyapres 2024 atau untuk menimbun kekayaan pribadinya. Tetapi saya yakin orang ini memang bodoh soal anggaran. Masih ingatkan anggaran fantastis tunjangan guru yang diajukan Anies Baswedan sebesar 23,3 triliun rupiah yang ditemukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Anies menjabat sebagai Mendikbud. Itu belum lagi proposal anggaran 571 triliun yang diajukan dengan dalih bangun Jakarta selama 10 tahun ke depan. Anggaran yang Anies ajukan tersebut mengalahkan total anggaran untuk bangun ibu kota negara baru yang hanya 466 triliun saja. Dari situ saja sudah kelihatan bahwa orang ini memang bodoh, khususnya dalam hal menyusun anggaran. Namun dia lihai menutupi kebodohannya dengan kelebihannya yang pandai merangkai kata dan pandai main sandiwara. Termasuk, ya namun tidak sebatas pemain watak keras ikan hiu. Iya, entah bagaimana orang ini bisa menjadi gubernur DKI Jakarta. Laron-laron di baskom dan jejak-jejak di dinding pun juga pada terheran-heran. Kok ya bisa toh? Kekuasaannya bukan karena kehendak Allah, akan tetapi karena dosa para manusia dungu, overdosis mabuk agama yang memilihnya menjadi gubernur DKI Jakarta. Kalau orang ini jadi gubernur di provinsi lain mungkin orang tidak akan mengurusinya. Tetapi ini jadi gubernur di ibu kota negara yang notabene adalah representatif dari NKRI di mata dunia. Kan ngehe namanya. Jika kita bandingkan dengan gubernur-gubernur lainnya di negara ini, Anies Baswedan adalah gubernur terbodoh dalam sejarah NKRI. Manusia satu ini adalah sumber bencana bagi warga negara Jakarta.
Sudah cukup penderitaan warga DKI dipimpin oleh orang bodoh soal anggaran, pencatatan menteri pula. Dalam hati saya bertanya, kira-kira bagaimana nasib warga DKI Jakarta seandainya dia terpilih lagi menjadi gubernur DKI Jakarta. Semoga itu tidak terjadi. Amit-amit, ramah banget deh.